Ini adalah kisahku dan adikku Putri. Aku biasa memanggilnya Pi. Kejadiannya sekitar tahun 2016. Seperti biasa, kami berangkat dan pulang kerja selain menggunakan ojek, juga selalu menggunakan kereta komuter agar lebih cepat tiba di kantor. Kami berdua bekerja di perusahaan yang berbeda. Tapi terkadang kami janjian pulang bersama bertemu di salah satu stasiun kereta di stasiun Tanah Abang. Kali ini adikku ternyata lembur. Jadi, kami tidak janjian pulang bersama. Aku sudah tiba lebih dulu di rumah. Malam itu sangat dingin dan gerimis, tidak juga berhenti. Membuatku ingin memakan makanan yang berkuah dan hangat. Mungkin bakso akan sangat membantu menghangatkanku malam itu, pikirku. Aku ambil handphone dan me-WhatsApp adikku. Pi, mau bakso langganan gak? Gua lagi pengen yang pedas seger nih. Kalau mau, kakak beliin sekalian. Sen. Dan tak lama, Putri membalas. Oke kak, tapi punya Pi jangan banyak-banyak sambalnya, ntar Pi mulus-mulus lagi. Aku pun pergi membeli bakso langgananku. Seperti biasa selalu dibungkus. Sampai di rumah, aku sangat menikmati bakso dengan ekstra sambal makin pedas. Kalau Putri sih, pasti gak kuat sepedas ini. Aku pun menunggu Putri di ruang tengah. Sampai 3 jam kemudian Putri tiba di rumah. Dia terlihat lelah. Bahkan ketika masuk, dia hanya diam tak mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa dia? Tanyaku dalam hati. Mungkin Putri sudah terlalu lelah. Lalu aku menghampirinya. Pi, tuh, baksonya udah kakak beliin. Udah dipanasin juga. Masih panas banget loh nih. Lalu dia duduk di meja makan. Adikku nampak aneh. Hanya diam. Dan tiba-tiba dia mengambil sambalnya. Lalu menuangkan semuanya ke dalam bakso itu. Pi, lo kan gak suka pedas. Lo masukin semua sambalnya. Ntar sakit loh. Kata-kataku, tapi seakan tidak didengarnya. Tanpa basa-basi,
Dia menyantap bakso yang masih panas itu dan pedas itu. Bi, itu kan masih panas. Hei. Seakan tidak berasa panas, adikku melahapnya sampai habis. Tidak sampai 5 menit, mangkok itu pun sudah habis tak bersisa. Dia lalu beranjak dan naik ke kamarnya yang ada di lantai 2. Masih jadi tanda tanya besar untukku. Kenapa dia? Aku menyusul ke atas. Kamarku pun ada di atas, dan pintu kamar kami berdua saling berhadap-hadapan. Kulihat Putri ada di dalam kamar. Pintu kamarnya tidak ditutup sepenuhnya. Terbuka agak lebar. Jangan-jangan dia ada masalah di kantornya, terus jadi banyak pikiran. Tapi nanti aja tanyanya. Biar dia ganti baju dulu. Aku masuk ke kamarku tanpa menutup pintu. Aku rebahkan tubuhku dengan santai di atas kasur. Perlahan mataku terpejam. Tapi tidak terpejam seluruhnya. Karena aku masih bisa melihat tipis ke pintu kamarku yang terbuka. Dari pintuku itu terlihat kamar Putri yang terbuka juga. Sekilas terlihat adikku mondar-mandir di kamarnya dan memakai gaun berwarna biru. Kok pakai gaun biru? Ngapain ini dia? Perasaan dia nggak punya gaun biru deh. Penasaran, aku pun berdiri dan mengintip ke kamar Putri. Putri malah kulihat masih duduk di atas tempat tidurnya. Aku langsung masuk ke kamar. Aku melihat adikku hanya duduk terdiam di tempat tidurnya, masih mengenakan pakaian kantornya. Dan belum juga mengganti pakaian. Dan pandangannya melotot ke arah lemari. Lalu yang kulihat pakai gaun biru tadi siapa? Hei, Pi, kamu kenapa sih? Jangan nakutin gitu ah. Pandangannya tetap melotot ke arah lemari baju kayu di hadapannya. Ini mulai terasa janggal.
Ketika aku berusaha menyadarkan adikku, tiba-tiba di belakangku terdengar suara ada suara perempuan tertawa berat di belakangku. Ku tengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya ada lemari baju kayu itu yang sejak tadi dipelototi adikku. Dan astaga, pintu kayu itu terbuka sendiri, perlahan dan semakin lebar. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku duduk di samping putri adikku dan memeluknya sambil melihat ke arah lemari itu. Di dalam lemari itu ada baju-baju yang menggantung memenuhinya. Ukuran lemari itu cukup besar. Jadi cukup untuk ada seseorang yang bersembunyi di dalam situ. Aku dan putri di sebelahku terus menatap ke arah dalam lemari itu, sambil kupeluk kencang putri. Udah, tenang ya, Pi. Ada kakak. Dan tiba-tiba muncul seperti sebuah tangan yang menyingkap baju-baju yang menggantung itu. Lalu terlihat sebuah rambut hitam yang juga mulai muncul di baliknya. Jantungku mulai berdegup kencang. Dan aku merinding ketakutan. Ingin rasanya lari, namun aku tidak bisa meninggalkan putri. Aku masih memeluknya, sambil pandanganku terus menatap ke arah sosok yang mulai muncul di lemari itu. Tangannya mulai menjulur keluar dan seperti melambai padaku, memberi isyarat untuk aku mendekat ke lemari itu. Perlahan wajahnya mulai terlihat dari balik baju-baju yang menggantung itu. Dan semakin jelas. Ketika terlihat, kini jelas dari dalam lemari itu adalah putri adikku. Wajahnya terlihat ketakutan. Hah? Jika yang di dalam lemari itu putri, lalu yang kupeluk ini siapa? Ketika aku tengok, yang duduk di sebelahku itu kini berubah. Yaitu seorang perempuan, sosok Noni Belanda.
Syukurlah. Akhirnya aku pun bisa langsung terbangun dan tubuhku kembali seperti semula. Ketika sadar, sosok itu sudah hilang. Aku langsung berteriak memanggil Mama. Mama, cepetan ke atas. Putri nih, Ma. Cepetan, Ma. Mama segera naik ke atas. Dan kami pun mengeluarkan Putri yang bersembunyi di dalam lemari. Ketika dikeluarkan, Putri sudah meronta-ronta berteriak dan berontak. Putri mulai mengerang marah, mengamuk, tertawa sekeras-kerasnya. Dan sosok yang menempel itu tidak ingin keluar dari tubuh adikku. Mama geram dan mulai memegang ujung kepala adikku. Dan aku menekan salah satu jari kakinya. Adikku terus meronta-ronta kesakitan. Mamaku cukup mengerti hal-hal seperti itu. Dia pun membaca doa-doa dan keluar seperti asap dari badan Putri. Lalu Putri pun pingsan. Tak lama adikku tersadar. Putri masih keheranan. Tapi dia merasakan badannya kesakitan. Karena tenaga dalamnya sudah terserap karena kerasukan tadi. Kemudian Mama bertanya kepada Putri, apa waktu pulang tadi turun dari stasiun kereta sempat lihat perempuan lagi berdiri? Adikku kaget dan dia bilang dia lihat ada perempuan lagi berdiri dekat kali stasiun kereta. Cantik seperti orang bule Belanda. Bajunya biru. Modelnya seperti gaun. Jangan-jangan dia yang ikut dan merasuki adikku. Dia mungkin mengikuti adikku karena saat itu sedang kelelahan dan kosong pikirannya. Katanya noni Belanda itu meninggal dibunuh pada zaman dulunya.